Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'du. Anak-anakku semua yang Pak Reza cintai, Pak Reza sayangi, serta Bapak Ibu wali murid pendamping yang saya hormati. Alhamdulillah di edisi Sabtu 25 Juli 2020 kita masih bisa berjumpa kembali melalui video YouTube ini dalam pembelajaran PAI BP di kelas 2. Kali hari ini Pak Reza akan menyampaikan materi di LKS yang masih bab-bab awal, yaitu tentang kaitannya mempelajari huruf-huruf hijaiyah bersambung. Namun Pak Reza hanya mengingatkan pada Bapak Ibu wali murid pendamping agar anak-anak seyogianya, sebaiknya yang belum disekolahkan ke TPQ atau madrasah harap segera disekolahkan TPQ atau madrasah yang mengajarkan anak-anak bisa untuk membaca huruf Arab atau membaca Al-Quran. Ya, karena kita tahu kita orang Islam, maka kita sepatutnya bisa membaca huruf Arab atau bisa membaca Al-Quran. Anak-anak harus bisa membaca Al-Quran. Yang sudah sekolah TPQ atau privat atau les pada ustadz, ustadzah untuk belajar huruf Al-Quran, ya harus tetap semangat dalam belajar. Karena apa? Kelak bacaan-bacaan itu, penguasaan kamu yang belajar huruf Arab nanti sangat bermanfaat sekali, ya, terutama untuk diri sendiri, untuk menambah pahala, untuk menambah aktivitas ketika waktunya luang kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Itu sangat luar biasa. Manfaatnya diantaranya rumah kamu akan dijauhi dari gangguan setan, atau bisa untuk mendoakan orang tua dengan hadiah pahala membaca Al-Quran, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu wali murid pendamping sekiranya lebih untuk menyarankan anak-anaknya, menyekolahkan juga anak-anaknya ke sekolah TPQ atau madrasah. Jadi di samping kita menyekolahkan anak semangat dalam ilmu pelajaran umum, maka kita tidak melalaikan pula kewajiban untuk mendidik anak-anak dalam belajar ilmu agama, apalagi ilmu membaca Al-Quran. Baik anak-anak, Bapak Ibu wali murid, kita akan mempelajari tentang huruf hijaiyah, penulisannya, bentuknya, dan lain sebagainya. Tadi pada saya sudah bikin video panjang, cuman ngeblank, akhirnya ada beberapa yang hilang. Di intinya di huruf hijaiyah itu ada yang modelnya sama. Ini pada saya kasih contoh, ini ada turutan, pada saya bawa turutan. Ada contoh huruf-huruf yang sama. Contohnya ini antara ba dengan ta, ba dengan ta, ya, titiknya ini yang beda. Kalau ba titiknya satu di bawah, ta titiknya dua di atas. Ini namanya harokat, ya, yang seperti alis di atas itu namanya harokat. Nah, untuk sebelum melangkah ke menyambungkan huruf hijaiyah untuk memudahkan anak, maka kita anggap saja, anggap bahasa mudahnya, ini ba ini bentuknya yang kayak kapal ini, kita anggap tubuhnya ba sama tubuhnya ta itu sama. Tubuhnya ba dengan ta itu sama. Yang beda apa? Yang beda titiknya. Titiknya kita anggap perhiasan, ya, titiknya kita anggap perhiasan. Nah, kalau yang harokat kita anggap pakaian, ya, pakaiannya bisa, harokatnya bisa di atas, bisa di bawah, itu namanya pakaian. Tapi kalau udah titik kita anggap itu perhiasan, ya. Tubuhnya ini bentuk yang seperti kapal ini. Jadi ada
huruf hijaiyah yang tubuhnya hampir sama. Riba, ta, sa, ya, nun itu sama, tubuhnya sama. Terus ada jim, ha, kho itu tubuhnya sama. Jadi nanti ketika penyambungan huruf hijaiyah kita ingat, oh ini tubuhnya sama dengan ini, berarti sambungannya begini-begini. Nanti sudah terbiasa nanti seperti itu. Ada lagi dal sama dengan zal, roh sama zai, sin sama shin, shot sama dot, to sama dho, terus ain sama ghain itu sama, fa sama qaf juga sama, dan lain-lain terusnya. Jadi ada tubuh yang sama ya. Ibaratnya ada orang yang kembar gitu, yang beda perhiasannya, pakaiannya juga gitu. Jadi untuk lebih memudahkan anak dalam memahami penyambungan huruf-huruf hijaiyah. Ya anak-anakku semua yang Pak Reza cintai serta Bapak Ibu wali murid pendamping, kita lanjutkan dengan video seperti biasa. Kita simak video berikut ini. Sebelum kita memulai lebih lanjut, yang perlu kalian pahami bahwa dalam membaca huruf hijaiyah dimulai dari kanan ke kiri. Ingat ya, kanan ke kiri, jangan terbalik kiri ke kanan, tapi kanan ke kiri. Kalian juga perlu tahu bahwa huruf hijaiyah ada dua jenis. Yang pertama, huruf yang tidak dapat bersambung dengan huruf sesudahnya. Dan yang kedua, huruf yang dapat bersambung dengan huruf sesudahnya. Huruf hijaiyah yang tidak dapat bersambung dengan huruf sesudahnya antara lain alif, dal, zal, ro, zai, wawu, dan hamzah. Kita ulangi lagi. Alif, dal, zal, ro, zai, wawu, dan hamzah. Jadi, selain dari huruf 7 tersebut, maka huruf-huruf itu dapat bersambung dengan huruf sesudahnya. Kita akan mempraktikkan. Ayo perhatikan dan jangan lupa ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lafal yang pertama, alif fathah a, kaf fathah ka, lam fathah la, dibaca akala. Lafal yang kedua, ba fathah ba, ain fathah a, sa fathah sa, dibaca ba'asa. Untuk lafal yang ketiga, sa fathah sa, qaf kasroh qi, lam fathah la, dibaca saqila. Dan lafal yang keempat, kha fathah kha, ra fathah ra, jim fathah ja, dibaca kharaja. Iya, Bapak Ibu wali murid pendamping yang Pak Reza hormati serta anak-anakku kelas 2A, B, dan C yang Pak Reza cintai.
barusan tadi kita melihat pembahasan tentang video, dan nanti kalian mengerjakan LKS ya. Yang pertama mengerjakan LKS halaman 6 dan 7. Itu ada kolom atasnya ya, ada kolom atasnya. Bapak Ibu wali murid pendamping untuk menunjukkan LKS halaman 6 dan 7. Ada kolom di atasnya. Kalian tinggal isi yang kiranya belum terisi. Kalau halaman 7 itu masih kosong. Terus kalau halaman 6 ada beberapa yang sudah terisi, nanti tinggal mengikutinya dan mengisi yang belum terisi ya. Adapun nanti jangan lupa Bapak Ibu wali murid pendamping untuk absen anak-anak putra putrinya di kolom komentar, nama lengkap ya, nama lengkap, terus habis nama lengkap absen kelas berapa, 2 apa ya, terus absen nomor berapa ya, nama lengkap, nomor absen atau kelas dulu boleh, atau nanti setelah kelas absen, atau sebaliknya absen dulu baru kelas ya. Kalau ada pertanyaan di deskripsi ya silakan diisi ya, untuk interaktif anak terhadap video yang ditonton. Baik, kiranya Bapak Ibu wali murid yang pada saya hormati serta anak-anakku yang pada saya cintai, kiranya video pembelajaran untuk hari Sabtu kali hari ini cukup sekian dulu. Dan Parisa berpesan kepada anak-anakku, tetaplah menjadi anak yang soleh solehah, dan menjadilah anak-anak yang bisa membanggakan hati orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Dan satu pesan untuk Anda Bapak Ibu wali murid, sekali lagi, agar lebih mengoptimalkan pula anak-anak dalam pembelajaran PTQ atau baca tulis Al-Quran, karena kurikulumnya di pelajaran PTQ itu sekarang ikutnya PAIBP, jadi tidak ada pelajaran khusus PTQ. Jadi PTQ ikut di PAI, kalau dulu PTQ sendiri, PAI sendiri. Dan untuk anak-anakku, pada saya pesan, kalau kamu nanti salaman sama bapak ibu kamu, salaman sama guru-guru kamu, salaman yang benar ya. Ini biasa Parisa sampaikan, kalau di kelas 2, kelas 3 itu di awal-awal salaman itu harus dicium ininya ya, itu harus dicium begini. Jangan salamannya yang dicium tangannya sendiri, salaman yang dicium tangannya sendiri, bukan ya. Jadi yang dicium ini dihirup ya, dihirup. Kalau kamu salaman sama orang tua atau kepada guru, dan ditempelkan di hidung, dicium, bukan di sini, bukan di sini atau di sini, bukan. Kalau di sini bukan, jadi dicium gitu. Kalau di sini salaman orang aneh itu, artis salaman gini ya. Insya Allah kalau kamu salamannya seperti itu akan mendapatkan kebaikan. Baik, cukup sekian, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.